Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam acara Ngobrol Sahur bareng VOA yang disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Saya Supriyono. Dan saya Nadia Majid. Selama 1 jam ke depan kami akan ngobrol bersama 2 orang tamu di studio. Juga Anda di rumah lewat telepon. Dan kami sudah menerima banyak nomor telepon Anda yang berminat untuk ikut berdiskusi. Dan sebentar lagi teman-teman di studio akan menghubungi Anda. Nah pemirsa, topik pagi ini adalah seputar dakwah. Nah, apa yang disebut dakwah? Nah, kami pernah membuat beberapa liputan seputar bentuk dakwah seperti kisah rapper Muslim Raskolkan Khan dan kegiatan amal perempuan di kota Herndon yang membagi-bagikan sembako kepada warga miskin, serta kegiatan pemimpin spiritual atau chaplain di Universitas Georgetown yang giat berdialog dengan umat non-muslim. Nah, beberapa tahun lalu muncul sebuah komik berjudul The 99 yang mengacu pada ke-99 nama Tuhan atau Asmaul Husna. Dan komik ini telah masuk ke pasaran Amerika Serikat. Apakah komik ini bisa disebut salah satu bentuk dakwah? Simak liputannya berikut ini. 99 Northstones would save the knowledge of an entire civilization. Tahun 1258, bangsa Mongol menjajah dan menghancurkan perpustakaan kuno di Baghdad. Itulah cerita The 99, komik superhero muslim pertama di dunia yang menampilkan 99 tokoh berdasarkan sejarah dan budaya Islam. Menurut pencipta serial komik Islami ini, judul tersebut mengacu pada Asmaul Husna atau ke-99 nama Tuhan sesuai kepercayaan umat muslim. So the idea is a series of heroes, each of which embodying one of these traits, yet needing to work in a team of 3 to solve a problem. 25.000 eksemplar The 99 dari edisi pertama terbit Juni 2006 di negara asal Al-Mutawa, Kuwait, dan menjadi komik terlaris kedua setelah Superman. Di Amerika Serikat, komik ini diluncurkan akhir Oktober 2007. Komik ini tidak berisi doa, tidak menyebut para nabi, surat Al-Quran, atau pembicaraan agama. Dr. Al-Mutawa menekankan The 99 tidak secara khusus menargetkan kaum muslim, tapi lebih mendasarkan ke nilai-nilai kemanusiaan umum yang cocok untuk kalangan luas. The 99 series is not a religious book. It's as religious as Spider-Man. Okay, so it's based on value. So when Uncle Ben teaches Spider-Man or Peter Parker that with great power comes great responsibility, is that a Christian message? Is it Jewish? Is it Buddhist? Is it Muslim? It's human. It's global. Dari Washington DC, tim VOA. Kepada situs berita Huffington Post, pembuat komik The 99 tadi mengaku salah satu alasan dia menciptakan komik ini adalah untuk mengimbangi citra warga muslim yang sering digambarkan sebagai sosok penjahat dalam banyak buku komik dari Amerika Serikat dan Eropa. Jadi dapatkah komik dianggap sebagai sebuah bentuk dakwah? Apakah batasan-batasan yang harus ditaati saat berdakwah? Apa yang disebut dakwah Islam itu? Nah, mari kita bincangkan lebih lanjut tentang berdakwah di Amerika Serikat bersama kedua tamu sahur ini. Yang pertama, tokoh warga muslim di Washington DC, salah satu pendiri Asosiasi Warga Muslim Indonesia di Amerika Serikat atau Imam, dan Ustadz yang bersuara merdu saat melantunkan ayat Quran, Bapak Vero Iskandar. Selamat datang, Mbak Vero. Selamat datang, terima kasih Mbak Nadia. Ya. Dan bersama kita juga ada seorang ustadz yang giat berdakwah di Amerika Serikat dan baru datang sekitar 2 minggu lalu didatangkan oleh komunitas muslim Indonesia di Washington DC ke Amerika Serikat untuk berdakwah di sini. Ustadz Fahmi Zubir, selamat datang Ustadz. Selamat datang. Aduh, ini keduanya Ustadz ini. Ustadz, jadi kita berhadapan dengan Ustadz ini. Jadi kayaknya valid ini nanti ya pembahasannya. Nah Ustadz Fahmi, pertama, Anda di sini baru 2 minggu dan sudah keliling ke beberapa masjid. Bisa ceritakan bagaimana pengalaman itu? Ya, alhamdulillah ketika baru berapa hari di sini, kemudian saya juga ada berkesempatan ya melihat suasana kaum muslimin secara umum ya. Terus kemudian juga saya ke ICM ya community di Maryland, Islamic Community Maryland. Dan alhamdulillah saya merasakan bahwa sakralnya bulan Ramadan ini tetap ada. Sementara kita bayangkan mungkin kan di Amerika dan sebagainya serba ya bebas dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah. Jadi di sini tuh persaudaranya kuat. Terus kemudian juga bagaimana mengaktifkan juga keluarga juga kuat sehingga anak-anak terus kemudian ada ke masjid. Sehingga mereka juga Ramadan itu ya pure merasakan Ramadan gitu. Meskipun kalau secara tantangan-tantangan di luar, mungkin di sekolah dan sebagainya, mereka tetap survive. Seperti ada kawan saya cerita,
ya dia telepon ke gurunya bahwa anak saya puasa. Kemudian gurunya tidak tahu berpuasa, kemudian dia minta pencerahan dan mengundang orang tua ini untuk ya menceritakan apa itu puasa menurut Islam. Ternyata mereka gurunya ini sudah mengumpulkan murid-muridnya sampai 150. Kemudian diceritakanlah puasa itu seperti ini gitu. Dan mereka menghormati gitu ya. Dan luar biasa ya, artinya si anak itu tetap. Jadi ya. dakwah dilakukan oleh ibu itu ya, Iya, diminta oleh sekolahnya. Dan Bang Vero, ini sesuatu yang mungkin unik di Amerika ya, bahwa kita berdakwah itu sepertinya mudah sekali, tidak harus berceramah begitulah. Dalam membuka diri juga boleh dibilang warga Muslim di sini bisa dikatakan berdakwah. Benar Bang Vero itu? Betul, dan apa yang Ustadz Fahmi Zubir katakan ketika beliau pertama kali datang, masyarakat Amerika ini sudah menjalankan Islam secara keseluruhan. Hanya satu saja, yaitu masalah akidahnya aja, keimanan kepada Artinya Allah dalam Maha praktek Kuasa. sehari-hari, Dalam praktek mereka sehari-hari menjalankan prinsip-prinsip yang mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip Islami. Islami, Meskipun betul. mereka tidak beragama Islam. Betul. Betul. Jadi alangkah cepatnya ya kemajuan Islam di sini, ya terutama kepada kepada para pendakwah yang memang kebetulan besar dan lahir di sini, itu sangat mudah gitu loh. Jadi kenapa? Karena medannya itu memang sudah Islami gitu loh. Apakah benar itu, Ustadz Fahmi, yang Anda alami selama beberapa minggu di sini? Apakah warga Amerika itu terbuka terhadap pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada mereka? Ya, kalau kita melihat dari kesehari-harian ya, terus kemudian juga melihat budaya Amerika sekarang ini, jadi memang konten Islam itu sudah ada, seperti kedisiplinan, menghargai orang, terus kemudian toleransi saling menghargai seperti itu. Contohnya kalau saya lihat mungkin dari umat Islam ya yang sedang berpuasa ini, mereka membuat buka bersama interfaith gitu ya. Gitu kan menarik gitu kan, antar agama, menundang non muslim seperti itu. Dan ini ternyata sudah biasa. Ya itu pun dilakukan juga, saya berbicara juga dengan Pak Duta Besar, itu pun pihak dari Kongres, pihak dari Pak Presiden Obama itu juga mengundang umat Islam untuk buka bersama seperti itu. Nah, ini mungkin ada pemirsa yang bertanya, kok ada Ustadz dari Indonesia didatangkan ke Amerika ini ya. Ini apakah memang, ini mungkin ceritanya bisa diceritakan sedikit tentang Vero, atau mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan apakah memang ini permintaan dari masyarakat Indonesia kepada Departemen Agama di Indonesia, atau gimana prosesnya bisa mendatangkan Ustadz ke Amerika untuk berdakwah di sini ini? Ustadz dulu apa saya dulu? Silakan Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi dulu. Ya, Ustadz Fahmi silakan. Ya, jadi memang saya sebelumnya juga membaca di internet seperti itu. Jadi ada masyarakat Indonesia itu sedang katakanlah membutuhkan bagaimana di Ramadan ini bisa mengisi acara-acara bulan Ramadan seperti itu. Nah, terus kemudian ya alhamdulillah, terus kemudian kita berkomunikasi dengan Imam Center, dan alhamdulillah ya Imam Center ini kemudian memberikan kesempatan-kesempatan, dan saya mulai juga sudah mengurus dokumen persyaratan, dan alhamdulillah visa keluar pas 1 hari sebelum Ramadan kita berangkat. Padahal memang dari awal sudah diinginkan kalau bisa seminggu sebelum Ramadan sudah datang. Mungkin maksudnya supaya saya nggak jet lag kali ya. Maksudnya supaya nggak bisa adaptasi kali ya. Obrolannya kan kita teruskan lagi Pak Ustadz dan Bang Vero. Jadi tapi sebelum itu pemirsa akan kita parkir dulu obrolannya, dan jangan kemana, setelah yang satu ini kita akan berjumpa kembali dalam acara Ngobrol Bareng VOA. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web.
voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. This is the Voice of America. Jumpa kembali dalam Sahur bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani sampean sahur. Dan bersama kedua tamu kita pagi ini, kedua-duanya Ustadz, Bang Vero Iskandar dan Ustadz Fahmi Zubir, membahas topik berdakwah di Amerika Serikat. Tapi kita langsung menyambut dua penelpon. Yang pertama Ibu Galih. Mas Galih Prasojo dari Malang. Halo. Tolong dikecilkan TV-nya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan saya Mas Galih yang ada di Mojokerto. Oh, Mojokerto. Yang sempat telepon di VOA. Iya. Monggo Mas Galih. Iya. Nah, pertanyaannya gini, metode dakwah Islam yang bagaimana yang sudah diterapkan oleh teman-teman Indonesia yang ada di sana. Nah, adakah batasan-batasan untuk dakwah di sana? Adakah, maaf, ulangi? Ada metode dakwah yang seperti apa yang sudah dilakukan di sana yang terbukti gitu ya. Kemudian adakah batasan-batasan untuk teman-teman saat dakwah di sana? Batasan-batasan ya. Terima kasih. Sekarang Mas Galih. Kita sapa lagi Berikutnya. Mas Rifki Pangrupojiwo Dari dari Trenggalek. Trenggalek. Halo. Selamat Halo, pagi selamat Mas pagi. Rifki. Selamat pagi, Pak. Ya, ini nampak sedang mempersiapkan diri untuk sahur ini nih. Iya. Monggo langsung saja. Saat ini yang agama sedang mendapatkan begitu tinggi dari para kaum ilmuwan ini. Agama ini dihadapkan dengan munculnya masalah-masalah modern dan masalah modern. Mohon volume TV-nya dikecilkan Mas, supaya tidak bergaung suaranya. Halo, Mas Rifki. Wah, ini sepertinya emang... Mas Rifki, dicoba lagi ya Mas Rifki ya. Kita akan menyambut Anda nanti mungkin. Ya. Yang pertama tadi Mas Galih bertanya tentang bentuk-bentuk dakwah yang sudah dilakukan. Itu selama ini apa Bang Vero? Mungkin metode tidak beda ya, apa yang disampaikan oleh para dai, mubaligh ya, di mana aja gitu ya. Nah, cuman mungkin yang di Amerika ini mungkin pendekatan dakwahnya tuh betul-betul lebih apa ya, lebih komunikatif dan juga by doing gitu loh. Beri contoh gitu. Beri contoh, suri tauladan yang baik. Dan ini terlalu doktrin, terlalu dijejelin dengan tuh mungkin nggak masuk. Iya, ya. Karena memang komunitas Amerika ini sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, secara community dia sudah Islami gitu loh, menjalankan semuanya sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Islam gitu ya. Nah ini yang tadi yang saya bilang pendekatan yang itu yang memang agak sedikit berbeda, karena
contohnya nggak usah jauh-jauh lah ya, bagaimana kami mendakwahkan anak-anak kami sendiri yang lahir dan besar di sini. Itu nggak bisa main kasar gitu ya. Jadi betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah gitu ya, dengan bijaksana dan penuh kasih sayang gitu loh. Dan ini yang saya melihat meningkatnya populasi Muslim di Amerika. Ya saya lihat karena itu, karena banyak para sekolah-sekolah Muslim di sini, yang khususnya orang-orang Amerika malah yang belajar ke Timur Tengah, kemudian mereka kembali ke sini, mereka mempunyai perspektif dakwah yang betul-betul luar biasa gitu. Gitu ya. Nah, dan ini juga harapan kami di Imam, dakwah inilah yang dijadikan trademark kita gitu loh. Jadi dakwah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Mungkin Ustadz bisa tambahkan nanti. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ya, dan sebagaimana kalau kita baca koran itu peningkatan warga Muslim di Amerika itu cukup signifikan jumlahnya gitu. Ada nggak misalkan batasan-batasan, kalau di Indonesia kan ada mungkin panduan umum dari Departemen Agama kalau untuk dakwah gitu ya. Ada dari pemerintah, di sini itu ada nggak di Amerika ini? Panduan-panduan dari mana lah, entah dari lembaga apa gitu, ada nggak? Ya mungkin beberapa kiat-kiat gitu ya, yang saya katakan kiat itu seperti kayak ISNA ya, Islamic Society of North America, ataupun ICNA. Itu saya yakin banyak juga peran mereka untuk memberikan dakwah kepada masyarakat Amerika gitu loh. Membuat batasan-batasan itu. Ya. Begitu. Untuk Ustadz Fahmi nanti rencananya mau berdakwah di kalangan warga Muslim Indonesia di sini, atau juga nanti mungkin akan berdakwah ke warga Muslim yang non Indonesia nanti? Ya, jadi kita fokus kepada masyarakat Indonesia yang ada di sini ya, yang di Amerika seperti itu. Kenapa? Karena memang suasana, kondisi dan sebagainya itu memang kan berbeda dengan Indonesia. Kalau di Amerika ini kadang memang pertama masjid susah seperti itu. Terus kemudian yang kedua, komunitas-komunitas Muslim itu pun agak jarang. Nah, jadi sehingga bagaimana kita mengaktifkan ya bahwa perasaan mereka kita harus. Nah, jadi target saya, fokus poin saya, bagaimana menyatu dulu. Nah, bagaimana bahwa kita ini itu bersaudara, kita punya punya saudara banyak gitu, dan kita punya budaya yang harus kita pegang seperti itu. Dan artinya ini kalau sudah oke, match, jadi kita hilangkanlah perbedaan-perbedaan ya. Mungkin kalau dari Indonesia bawa perbedaan-perbedaan yang banyak mungkin ya seperti itu. Nah, kita di Amerika ini bersatu begitu. Jadi dalam hal ukhuwah persaudaraan ini kita utamakan dulu. Jadi dalam prinsip dakwah itu memang nata'awan bima tafaqna. Kita ya membantu sesuatu yang sudah kita sepakati, aksioma. Persaudaraan itu sudah aksioma. Jangan sampai persaudaraan itu menjadi pecah gara-gara beda pendapat atau beda mazhab, beda makom, beda apa dan sebagainya seperti itu. Tapi starting point kita yang pertama adalah bagaimana kita merekat dulu begitu. Kenapa? Karena saudara kita yang seperti di sini itu pertama kali yang care dengan kita. Seperti kemarin itu kemarin ada saudara kita yang meninggal gitu kan. Jadi kan siapa coba yang mengurus sebagainya, kan kita semua, kita saudara ini. Kan begitu. Ini lumayan menggugah ini, Cak. Ya. Kita tapi istirahat dulu pemirsa, dan akan kembali untuk melanjutkan obrolan bersama Bang Vero Iskandar dan Ustadz Fahmi Zubir sesaat lagi. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice
Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are die. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. This is the Voice of America. It was extended. Jumpa kembali dalam Sahur bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani Anda sahur bersama kedua tamu kita. Dua-duanya Ustadz Vero Iskandar yang sudah lama menjadi Ustadz di Washington DC dan juga Ustadz Fahmi Zubir, Ustadz asal Aceh yang baru 2 minggu di Amerika dan akan berdakwah di kalangan warga Muslim Indonesia di Amerika. Nah, sebelum berbicara kita teruskan dengan kedua tamu, akan kita sambut dulu penelpon Mas Andi Sugiantoro dari Mojokerto. Selamat pagi, Mas. Silahkan. Halo, Mas. Halo. Ya, silakan. Bertanya apa, Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa volume TV-nya mungkin bisa dikecilkan, Mas, supaya suaranya lebih jelas. Iya, sudah. Iya. Ya, silakan. Monggo. Ya, memang banyak dulu. Ya, asosiasi dakwah Islam di Amerika itu apa dan naungannya? Seperti halnya di negara-negara Islam di dunia kan mempunyai asosiasi Islam, asosiasi dakwah. Ya, apa di Amerika juga ada asosiasi yang menaungi dakwah itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Andi. Mungkin Bang Vero bisa menjawab, Bang, apakah ada semacam asosiasi yang menaungi para pendakwah seperti misalnya yang ada di Indonesia gitu, kalau di Amerika? Seperti IMAM, Indonesian Muslim Association, itu di bawah payung organisasi yang namanya ISNA. ISNA, ya. Islamic Society of North America. Dan organisasi inilah yang memayungi beberapa organisasi Muslim yang ada di Amerika, dan khususnya karena kami berada di mana, di wilayah timur, kami berlokasi di Maryland, di dekat kota Washington DC. Kami selalu mendapat banyak bantuan-bantuan informasi, ya, khususnya mengenai dakwah. Ada nggak misalkan ISNA itu menawarkan pendidikan dakwah kepada para imam gitu? Ada. Dan nanti kita akan diundang di ISWA, namanya Islamic Society of Washington area, itu letaknya di Brick Cheney. Dan itu nanti akan hadir tokoh-tokoh agama Islam di wilayah Washington DC area, dan juga para dai-dai, ya, para imam lah istilahnya. Pak Ustadz Zubair, kalau di Indonesia kan mungkin ada perbedaan lah mungkin cara berdakwah dengan dengan Amerika nanti ya. Kira-kira apa yang akan perbedaannya apa kira-kira Pak yang akan mungkin nanti bisa yang mungkin akan diterapkan dengan di sini Pak Ustadz? Ya. Jadi mungkin kalau kita melihat dari sisi masyarakat yang ada sekarang ini beda jelas. Kalau umpamanya di Indonesia itu sudah banyak masjid-masjid. Ya, jadi dekat sekali masjid, sehingga masyarakat itu sudah sudah terbiasa ke masjid seperti itu. Nah, kalau di Amerika seperti ini, itu masjid itu masih jarang. Dan insya Allah kita akan membangun masjid nih di Yang sama sekarang belum bisa ya Bang Vero ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa mudah-mudahan masjid kita ini akan berdiri seperti itu. Terus kemudian bagaimana sebenarnya membuat mereka nyaman begitu.
Ya, jadi ketika kita menyampaikan Islam itu Islam yang segar, yang menyenangkan, bahagia, sehingga mereka mau datang ke masjid luar biasa. Nah, sementara sekretariat asosiasi kita yang bernama Imam ini, itu fungsinya juga diantaranya sebagai masjid. Dan hampir setiap hari, ya itu sekretariat kita tuh ramai. Banyak yang berkunjung, berkonsultasi dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi Ustadz juga membuka konsultasi pribadi gitu? Iya, seperti itu. Nah, inilah fungsinya bagaimana kita mengaktifkan ya apa yang bisa kita mampu kita lakukan seperti itu, meskipun belum ada masjid, belum ada sekretariat yang established yang bagus sekali, tapi kita berusaha dari awal dan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ya masyarakat ini semakin tergerak dan semakin sama-sama merekatkan ukhuwah nih, persaudaraan ini. Kalau boleh tahu selama ini warga muslim Indonesia yang berkonsultasi kepada Ustadz itu apa persoalan yang mereka hadapi biasanya? Ya, yang kalau saya ini kan yang pertama masalah keluarga nih. Keluarga ya. Ada yang ini jadi konsultasi keluarga. Betul, ya? masalah keluarga. Dan mereka rata-rata yang saya dapat mereka mengkhawatirkan generasi yang kedua ini ya, yang lahir di sini. Yang nyaris bahasa Indonesianya agak-agak sulit ya, seperti itu. Tetapi bagaimana sebenarnya tidak pengaruh bahasa, tetapi bagaimana artinya budaya-budaya, terus kemudian attitude itu tetap ya terpelihara seperti itu. Nah, dan juga mungkin kekhawatiran mungkin karena nanti terpengaruh oleh budaya atau nilai-nilai Amerika mungkin yang dianggap tidak Islami mungkin gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari nilai-nilai budaya Amerika dan sebagainya secara umum itu udah bagus. Sudah bagus ya. Udah bagus, artinya begini, mereka disiplin, terus kemudian menghargai orang, terus kemudian tepat waktu. Tepat waktu. Seperti itu yang penting, on time. On time begitu ya. Terus ada care gitu, kepedulian. Dengan binatang pun peduli. Betul. Terus dengan anak kecil yang kalau saya lihat kemarin saya terkaget-kaget. Jadi anak kecil yang masuk ke mobil itu punya carship ya, punya kursi tempat duduk mobil, kursi khusus. Supaya fungsinya aman apa? gitu ya. Supaya anak itu aman. Artinya kepedulian itu ada gitu. Nah, sebelum kita obrolkan, kita lanjutkan. Ini Neng Nadia udah berdiri di depan kamera untuk membacakan email ataupun pertanyaan yang datang dikirim lewat email maupun lewat Facebook. Neng Nadia, silahkan, monggo ya, Neng. Suwun Cak Supri. Dan terima kasih atas email dan postingan di Facebook Warung VOA kami pemirsa. Jika belum tahu, Anda bisa layangkan pertanyaan atau komentar ke email warung@voanews.com atau pasang komentar dan pertanyaan itu di halaman Facebook Warung VOA. Nah, pertanyaan pertama dari Vanisar Pradana. Bagaimana warga Muslim Amerika beribadah jika tinggal jauh dari masjid? Vanisar, ada sekitar 2.000 masjid di Amerika menurut data Faith Communities Today. Walaupun ini peningkatan jumlah masjid sejak tahun 2001, Anda benar bahwa tidak semua warga Muslim di Amerika tinggal dekat masjid. Dan jika ini kondisinya, biasanya warga Muslim di Amerika melakukan salat jamaah bersama keluarga di rumah atau bergabung dengan teman Muslim lain yang rumahnya dekat. Tapi juga tidak jarang untuk salat Jumat atau salat tarawih misalnya, warga Muslim menyewa tempat ibadah umat lain, apakah itu gereja atau sinagoga, jika warga Muslim sekitar tidak memiliki masjid atau tempat ibadah tersendiri. Nah, kemudian dari Maun yang ingin tahu berapa banyak kaum Muslim penduduk asli di Amerika, apa hanya warga pendatang saja? Seperti kami terangkan beberapa waktu lalu, jumlah warga Muslim sudah susah ya dipastikan. Angka yang menjadi acuan banyak orang adalah antara 5 sampai 6 juta orang. Tapi asumsi Anda benar, Maun, bahwa kebanyakan warga Muslim di Amerika adalah pendatang. Tepatnya 74% dari jumlah tadi. Kemudian dari Tohari, apakah di Amerika pada bulan Ramadan di daerah Muslim restoran dibuka bebas atau buka hanya malam hari saja? Tohari, tidak ada kebudayaan tutup toko saat bulan puasa di Amerika Serikat. Yang ada adalah toko beroperasi lebih lama, biasanya 2 jam lebih panjang, lebih ekstra ya. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang sempat kami jawab minggu ini. Kami terus menantikan email Anda di warung@voanews.com serta posting-posting Anda di Facebook Warung VOA. Jangan kemana-mana, setelah ini saya dan Supri akan melanjutkan obrolan seru dengan Bang Vero dan Ustadz Fahmi. Tapi sebelum itu ada beberapa teman dari sekitar Washington DC yang melayangkan salam Ramadan kepada Anda. Untuk keluarga yang ada di Indonesia, Eka ngucapin selamat berRamadan dan Idul Fitri. Maaf kalau kita belum bisa ketemu di Indonesia. Insya Allah moga-moga tahun depan atau sesudahnya kita bisa ketemu. Terima kasih.
Halo semuanya, saya Najwa Yanti, Fashion Designer Indonesia. Saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Salam. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. This is Jumpa kembali dalam sahur bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani sampean sahur. Lah nih, ini mungkin sebelumnya perlu diberitahukan kapan ini imsak dan puasa. Pagi ini adalah 4:12 WIB untuk Surabaya dan sekitarnya ya. Kemudian untuk subuhnya tentu 10 menit kemudian 4:22 untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ya, kembali ke Ustadz Fahmi dan Bang Vero ini. Tadi ada pembicaraan tentang tantangan dakwah, Bang Vero. Bagaimana? Ada nggak yang dari Anda alami sendiri? Iya, jelas banyak ya, Nadia dan Mas Supri. Tantangan kami ini berat ya, terutama untuk generasi kami ini, generasi kedua. Banyak para orang tua yang mengartikan generation gap gitu ya, di mana anak kita lahir besar di sini. Ya, di lingkungannya adalah American culture ya, sedangkan di rumah hanya beberapa jam gitu loh. Lebih lagi kalau sananya bapaknya, ibunya bekerja. Nah ini anak dengan siapa gitu loh. Dan saya teringat Profesor Sulaiman Yang, ya beliau adalah dosen di Howard University. Ini adalah tantangan para imigran Muslim yang datang ke Amerika Serikat, di mana orang tua sibuk mencari kerja untuk menunjang kehidupan keluarga, anak nggak ada yang take care gitu loh. Nah inilah makanya IMAM, Indonesian Muslim Association, yang didirikan pada 21 Desember 1993 berusaha semaksimal mungkin, khususnya anak-anak kita ini yang akan kita tinggalkan itu supaya bisa menjaga jati dirinya, terutama sebagai Muslim. Dan juga sebagai orang keturunan Indonesia gitu loh. Dan juga kami berharap banyak ustadz-ustadz seperti Ustadz Fahmi Zubair yang kami datangkan ke sini, semoga juga ustadz-ustadz yang lain bisa datang ke sini gitu loh untuk meramaikan dakwah kita. Karena apa? Ya maklum komunitas kita belum begitu banyak ya, dan kita perlu orang-orang yang memang bisa membantu memberikan dakwah kepada komunitas Muslim Indonesia. Dan di mana juga nanti mungkin beliau, siapa tahu beliau bisa stay di sini for longer ya, untuk pindah ke sini ya, insya Allah bisa kita ramaikan.
Dan mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi tantangan kami juga bisa mulai mendapat kemudahan gitu loh. Wah, berarti Ustaz Fahmi pelopor ya ini ya. Ya, beliau pertama kali ya secara official imam undang beliau yang pertama kali. Nah, ini ada Pak Joko Supriyanto kalau nggak salah yang sudah standby. Pak Joko? Iya. Monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum Bang Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bang Fahmi. Ya, silakan. Yang pertama adalah bahasanya Muslim di Amerika adalah minoritas. Ya. Nah, sasaran dakwah kita di Amerika itu kepada Muslim ataukah kepada non-Muslim? Baik, terima kasih Pak Joko. Yang kedua, sebentar. Ada yang nomor 2 ternyata. Yang kedua. Halo? Ya, silakan. Ya, yang kedua, bagaimana model-model dakwah di Amerika? Kalau kita bandingkan kalau di Indonesia, model-model dakwahnya adalah komunitas Muslim di sana mengundang tokoh kiai dalam momen-momen tertentu, misalkan Isra Mi'raj ataukah Maulid Nabi ataukah momen-momen lainnya. Bagaimana dengan model-model dakwah di Amerika? Baik. Yang ketiga, wah 3 ini. Hambatan-hambatannya kira-kira apa? Hambatan-hambatan dakwah di Amerika. Saya rasa itu Bang Fahmi. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Bagus-bagus itu pertanyaannya. Bang Fahmi, bagaimana dengan yang pertama? Ya. Kalau apakah sasarannya warga Muslim saja? Ya. Jadi dari pertanyaan Bang Joko tadi ya, bahwa memang fokus dakwah kita itu kita fokuskan ke Muslim ya. Karena Muslim ini kita create dulu bagaimana memiliki sumbangsi kontribusi yang luar biasa begitu. Bahwa memang dari karya-karya Muslim ini akhirnya bisa dirasakan juga ya, khususnya untuk di Amerika seperti itu kan, kontribusi yang luar biasa. Jadi kita create dulu ya untuk Muslim seperti itu. Adapun untuk non Muslim mungkin ini hanya program-program kerjasama, bukan kerjasama ya, seperti interfaith ya, antar beragama dan sebagainya seperti itu. Jadi melihat bahwa memang umat Islam atau khususnya orang Indonesia yang ada di Amerika ini itu sudah lumayan banyak, dan saya lihat baru beberapa hari saya di sini itu problematikanya sudah complicated juga seperti itu kan. Nah ini jadi fokus kita ke sini dulu seperti itu. Nah kalau untuk non Muslim artinya kan di Amerika ini negara bebas kan, artinya seorang misalkan seorang dai atau ustadz itu boleh misalkan berusaha mengislamkan, ataupun juga sebaliknya misalkan seorang pendeta boleh mengkristenkan warga itu. Kalau hal seperti ini biasanya dimulai dengan dialog-dialog ya. Artinya hal seperti ini kan dia membuka wacana seperti itu. Dan memang rata-rata yang masuk Islam dari mereka itu, mereka sebelumnya sudah mulai membaca, meneliti, bukan dari nol. Seperti itu, bukan dari nol, membaca, meneliti, kemudian juga sudah memang karena begini. Dakwah kita diantaranya ada pertanyaan yang keberapa ini, bagaimana model dakwah kita? Memang dakwah kita modelnya bagaimana rasional gitu, bisa dipahami. Karena kan kita seperti itu, artinya bisa dicerna sama otak, bisa dicerna oleh pemikiran. Jadi bagaimana kita menyampaikan transformasi nilai ini dan transformasi values ini ya seperti itu bisa dicerna oleh masyarakat kita, sehingga Islam itu indah. Gitu kan. Islam itu ya memang solusi. Jadi masuk akal, reasonable begitu. Nah, jadi bukan hal-hal yang sifatnya katakanlah ini perintah gitu kan, tanpa dipahami dan sebagainya, laksanakan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Makanya dakwah kita ke anak-anak pun kita penuh dengan fun, penuh dengan penuh dengan ya seni, art dan sebagainya, sehingga anak itu merasa nyaman, senang, dan paling tidak kita pilihkanlah bahwa mereka punya komunitas, bahwa mereka punya tempat, bahwa mereka punya kawan-kawan ini, bahwa mereka punya karya yang bisa kita bangun bersama seperti itu. Dan seperti kemarin waktu misalkan dalam contohnya waktu summer camp itu kan juga dilakukan dengan berbagai macam permainan misalnya kan, lewat dakwah, seni lewat misalkan kemarin ada pengajaran rebana itu Bang ya. Itu salah satu bentuk mungkin dakwah juga kepada anak-anak supaya lebih
pas pada mereka kan Bang? Iya, selain itu juga biar lebih tahu warna Islamnya itu tidak hanya sekedar masalah sholat, puasa ataupun haji gitu kan. Ya. Dan Islam itu perlu dengan bermacam warna ya, yang bikin menarik orang gitu loh. Nah, ini salah satu juga contoh ipar saya itu kan mantan Marine ya, mantan marinir ya. Dan setelah saya tanya kenapa dia memilih Islam, ternyata itu dia melihat dulu Pak Ustadz. Dia melihat, dia bergaul dengan teman-teman yang kebetulan Muslim, akhirnya tertarik dan itu tanpa paksaan. Nah, Bang Vero, kita teruskan itu penasaran saya ingin tahu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan teruskan diskusi bersama Bang Vero dan Ustadz Fahmi setelah pesan-pesan berikut. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. This is the Voice of America. Ya, masih dalam sahur bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani Anda sahur bersama Bang Vero Iskandar dan Ustadz Fahmi Zubir di studio. Dan tadi Bang Vero sudah mulai menceritakan bagaimana ipar Anda ini tertarik dengan ajaran Islam. Ya, Mike nikah dengan adik saya kira-kira 11 tahun yang lalu 11 tahun ya. 11 tahun yang lalu. Dan saya ragu tadinya karena dia tidak menceritakan kalau dia sudah Muslim sebelumnya gitu loh. Nah, cuma karena saya diminta bertanggung jawab oleh ayah, mewakili ayah, dan juga saya kebetulan anak paling tua di keluarga. Jadi diminta bertanya dulu kepada si Mike. Jadi sebelum adik kamu dinikahkan atau dipinang oleh si Mike, paling kurang kita harus tahu dulu siapa si Mike ini sebenarnya. Jadi setelah saya tanya, saya sudah Islam. Dibilang gitu kan. Nah, saya bilang dan susah kan kalau untuk membuktikan seseorang itu, karena itu kan di sini kan susah kan. Dan itu kan hak pribadi seseorang kan. Ya, akhirnya diislamkanlah oleh waktu itu ketua imam Pak Firdaus Qadir, mengislamkan beliau. Ya, sampai kemudian menikahi adik saya, Rosa gitu. Dan luar biasa. Dan bahkan saya merasa Ustadz Mike yang mu'alaf gitu ya, itu selalu mengingatkan saya pada waktu-waktu salat gitu loh. Jadi suka malu ya? Suka malu jadinya. Dan ini yang saya saya agak sedikit terharu dengan Mike itu. Sampai-sampai
dia sendiri mengislamkan ibundanya. Oh, gitu ya. Yang kemudian tidak berapa lama ibundanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya sebagaimana yang sudah kami lakukan, ya mudah-mudahan juga Ustadz mungkin nanti ada gilirannya juga bagaimana memang memberikan contoh tauladan yang baik ini kepada yang non muslim gitu loh. Nah, ini yang memang yang perlu, dan di sini jelas-jelas itu Ustadz. Jadi dakwanya itu memang betul-betul yang dicontohkan Rasulullah gitu loh. Nggak ada paksaan gitu loh. Betul. Jadi memang orang tuh harus melihat contoh pribadi kita gitu loh. Menarik sekali cerita tadi Mike tadi yang menjadi Islam kemudian menjadi soleh ya, bahkan malah mengingatkan Bang Vero, Pak Ustadz untuk sholat. Nah ini ada Mbak Vida. Mbak Vida, silakan langsung saja. Dari Ngalam. Iya, silakan. Monggo. Ya. Halo. Iya. Iya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. TV-nya tolong kecilkan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau di Amerika itu untuk anak-anak bagaimana? Kalau di Indonesia kan TPQ itu ada TPQ Taman Kerjaan Al-Quran. Kalau di sana bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Vida. Nah, pendidikan anak bagaimana, Bang Vero di sini? Anak-anak kami sekolah di public school ya, punya pemerintah Montgomery County, dan alhamdulillah kami ajarkan agama di rumah sendiri, dan kalau weekend kami antar ke madrasah Indonesia. Jadi ada sekolah minggu gitu ada ya, sekolah untuk minggu. madrasah gitu ya? Ya alhamdulillah cukup membantu lah gitu ya. Karena apa? Ya terus terang saya juga sebagai kepala rumah tangga, jadi tidak luput harus mencari nafkah untuk membiayai hidup keluarga gitu. Dan ini harapan kami semua, dengan adanya imam, disitulah tempat anak-anak kita nanti berada gitu, berkumpul gitu loh. Dan jangan sampai nanti kita punya organisasi sementara anak kita nggak bisa datang atau masuk ke dalamnya gitu loh. Dan ini terus terang ini adalah kita kondisikan di mana para pendahulu imam yang berikrar adanya imam ini adalah untuk second generation dan juga mungkin third generation gitu loh. Supaya apa? Ya supaya anak-anak yang kita tinggalkan nanti betul-betul anak-anak yang tetap menjaga akidahnya, tetap sebagai seorang muslim Amerika keturunan Indonesia, dan juga tetap sebagai orang atau anak-anak yang masih punya budaya Indonesianya gitu loh. Nah, itulah harapan kami. Kesannya Ustadz Fahmi bagaimana terhadap anak-anak Indonesia Muslim di Washington DC? Ya. Jadi 2 hari yang lalu mereka datang ya, anak-anak itu dan diantar ibunya untuk mengaji Al-Quran. Kemudian saya ingin tahu nih. Jadi artinya dari umur-umur mereka ini saya punya gambaran kalau di Indonesia ini sudah menghafal seperti itu ya. Nah, ketika saya tanya dan sebagainya ternyata tidak beda loh dengan dengan orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Ya. Ketika saya tanya, ini belajar ngaji di mana? Seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa ibunya itu meminta ya guru ngaji datang ke rumahnya. Itu seperti itu. Ada juga yang mengaktifkan anaknya itu di Islamic Center. Nah, begitu seperti di Virginia, itu kan ada Islamic Center Adam itu kan aktif sekali itu. Buat anak-anak dan sebagainya. Dan saya lihat itu juz 3 juz terakhir itu 30 sudah hafal dia. Seperti itu. Oh, saya terkaget juga. Artinya begini. Ya hampir-hampir nggak beda gitu dengan yang di Indonesia seperti itu. Saya berharap bahwa memang persentase anak yang bisa menghafal dan memiliki budaya-budaya dan attitude yang seperti orang Indonesia itu paling tidak persentasenya inilah besar lah seperti itu. Ya mudah-mudahan kita berharap seperti itu, dan inilah sebenarnya yang kita inginkan. Jadi mereka nanti ya mereka menjadi cendekiawan, mereka menjadi ya kan bayangan orang kalau sudah di luar negeri itu kan ditokohkan kan begitu. Ya dia menjadi panutan, dia menjadi menjadi leader. Nah, bagaimana leader ini attitude-nya dari awal itu sudah kita create dengan baik seperti itu. Karena memang di sini pun sekarang kalau misalkan sekolah yang khusus untuk anak-anak Islam juga sudah ada, Ning. Sudah. Jadi sekolah swasta ya. Kalau negeri memang tidak ada ya. Dan tadi Bang Vero kan bilang mudah-mudahan nanti juga Pak Ustadz bisa tinggal lama di sini. Kira-kira apakah punya keinginan untuk tinggal lama di Amerika, mendakwahkan tentang Islam gitu? Ya, jadi memang kalau ditanya keinginan, saya juga memang mau
bermaksud melanjutkan S3. Oh, seperti itu. gitu. Saya juga sekarang dari awal ini sudah mulai melirik-lirik nih kira-kira mana nih apa label yang bisa saya masuki seperti ya. Kemarin saya sudah di library, saya tanya-tanya dengan kawan-kawan dan sebagainya seperti itu. Ada beberapa memang yang sudah saya eksplorasi seperti itu. Ya mudah-mudahan ya kita bisa bersinergi lah ya. Oh, gitu ya. Bang Pur, apakah memang selama ini kita emang kekurangan ustadz ya? Artinya kan kalau untuk melayani komunitas muslim kita memang kurang ya. Tapi kalau umpamanya kita untuk melayani anak-anak kita, ustadz-ustadz lokal banyak ya. Nah ini yang kemarin juga saya dengan beberapa biotis imam juga ingin merancang gitu. Ustadz Fahmi Zubir kami datangkan ke sini untuk memberikan dakwah kepada kami orang tua gitu loh. Nah sementara kami juga sedang merancang bagaimana nih anak-anak kami juga harus punya ustadz sendiri gitu loh. Entah itu yang kita ambil dari ICM, MCC, tapi yang jelas adalah anak-anak kami ini harus punya porsi sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai ibu bapaknya didakwahi sementara anak-anak kita sulit kita dakwahi gitu loh. Karena apa? Itu tadi mereka biasa berkomunikasi dengan temannya sesama American gitu, sementara kita yang orang tua juga keterbatasan waktu karena mencari nafkah gitu loh. Nah ini yang sedang kami rancang. Mudah-mudahan apa yang jamaah Muslim Indonesia di Washington area ini inginkan segera tercapai insya Allah. Baik. Ini kita harus istirahat dulu untuk azan subuh. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan obrolan bersama Bang Vero Iskandar dan Ustadz Fahmi sesaat lagi setelah azan subuh berikut. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. This is the Voice of America. So they went about their
Ya, masih dalam sahur bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani tadi Anda sahur, sekarang mungkin sudah tidak lagi ya sahur ya. Sudah memasuki subuh dan kami mengucapkan selamat berpuasa untuk hari ini pemirsa. Dan ini hanya beberapa menit lagi, Betul. Supri. Nah, jadi ini gimana? Pak Ustadz dan Pak Ustadz Vero, ini Indonesia meskipun Islam itu universal, tapi kan setiap negara punya karakter sendiri yang bisa mempengaruhi Islam kan. Misalkan Islam Indonesia itu kalau orang Amerika taunya, wah Islam Indonesia itu yang moderat, yang ramah gitu. Nah, Pak Ustadz, apakah mungkin kalau misalkan ditanya orang Amerika, apakah Islam seperti itu akan dibawa ke sini misalkan? Apakah bisa mengembangkan mungkin Islam yang seperti di Indonesia gitu, di Amerika gitu Pak Ustadz? Ya. Jadi memang kalau kita lihat karakter dari umat Islam Indonesia itu beragam seperti itu. Sehingga beragam-beragam itu ya tergantung siapa yang membawa ke Amerika. Seperti itu. Memang ada di Amerika ini saya lihat masih memegang kuat ya tradisi atau kebudayaan, bukan kebudayaan. Artinya mungkin fikih atau apa dan sebagainya yang dia tetap pegang seperti itu. Sehingga hal semacam ini ada juga kadang gesekan dengan ya masyarakat yang lain, seperti itu terjadilah pergesekan-pergesekan seperti itu. Nah, bagaimana kita ingin mempresentasikan Islam yang ingin kita kenalkan kepada khalayak ramai yang khususnya di Amerika, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana mencontoh ya ada Islamic Center di sini yang di di Virginia seperti Triple IT dan sebagainya, itu luar biasa. Mereka memberikan fenomena wajah Islam itu yang segar begitu seperti itu. Jadi itulah representasi dari ya Islam yang akhirnya di Amerika ini diterima seperti itu. Waduh, sebenarnya kita pengen ngobrol terus, tapi sayang ini waktu tidak mengizinkan. Dari Pak Ustadz Fahmi, terima kasih sekali, dan Pak Ustadz Vero, Bang Vero, terima kasih juga. Terima kasih Mas Supri, Mbak Nadia, terima kasih. Karena waktu untuk menjadi tamu menemani pemirsa di Indonesia. Ya, pemirsa, jangan lewatkan sahur bareng VOA minggu depan, dan dari studio VOA di Washington DC, salam.